And this is the hill. It's not a mountain. You can see. Hello, welcome back to my channel. So this is the first time I talk to you face by face. Saya punya beberapa tips untuk teman-teman yang penderita asma atau penyandang asma. Seperti juga halnya saya sebenarnya penyandang asma, tapi gimana sih tetap bisa untuk traveling. Nah, jadi jangan sampai asma kalian itu menghambat kalian untuk traveling, hiking, apalagi kalau traveling di musim dingin, di negara-negara musim dingin seperti salah satunya Turki yang lagi murah-murahnya ini ya. Jangan sampai asma kalian menghambat hobi, jadi tetap bisa dikontrol. Memang seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya sesama penderita asma, penyakit ini bisa kita kontrol ya, walaupun tidak bisa sembuh 100%. Nah, jadi apa saja, simak tipsnya, simak videonya sampai selesai. Oke, jadi saya share, saya sudah beberapa kali ke negara dingin, salah satunya itu Korea. Kalau di Turki saya pergi pas summer, jadi saya hanya bisa share sementara. Untuk autumn atau musim gugur di South Korea itu sekitar 9 derajat Celcius ya, untuk suhu yang paling rendah yang saya rasakan. Jadi kebetulan saya selain ada asma juga ada rintis alergi, karena kan alergi asma dan ke sini ya, ke bagian hidung itu kan nyambung kayak gitu, jadi saling berhubungan. Jadi selain ada rinitis, saya juga ada asma. Dan tentu saja selain ada obat yang memang cocok kebetulan sama saya, itu saya juga kontrol dengan beberapa hal. Kayak sebelum traveling itu kita harus latihan fisik dulu. Nah, terus ini juga kalau misalnya teman-teman memang punya keterbatasan, seperti saya dulu ya, sebelum saya bisa kontrol asma saya itu, saya latihan fisik itu nggak bisa yang berat-berat, apalagi kayak hiking ya, hiking ke gunung atau ke bukit. Itu kan padahal kalau sudah sampai atas itu very wonderful view, dan kalau yang asma nggak bisa untuk effort seperti itu. Nah, saya kebetulan cocok sama satu obat yang dikasih oleh dokter poli paru tempat saya berobat. Jadi saya dikasih obat namanya Seretin Diskus. Dan untuk rinitis alergi juga sudah ke spesialis THT juga, dan saya disuruh pakai obat semprot hidung. Nah, jadi kalau untuk kontrol asma dan kontrol hidung ini semuanya obat semprot dan obat hisap ya. Jadi saya tidak perlu lagi minum obat pel yang diminum, karena itu kan lebih berbahaya sebenarnya. Nah, ini teman-teman obatnya. Jadi dari dokter itu ketika asma saya masih parah, masih belum bisa dikontrol, setiap hari sesak, itu saya masih pakai Ventolin inhaler ya. Dan itu sebenarnya kan nggak bagus, karena Ventolin inhaler itu tidak mengontrol tapi hanya mengobati, membuka saluran pernapasan yang sempit, melegakan gitu. Tapi sebelum dia kambuh itu kita dianjurkan menggunakan obat kontrol ini. Dan untuk dosis awal itu dosisnya tinggi, 250 mcg 2 kali. Jadi pagi 2, sore 2, lalu diturunkan sekali saja sudah cukup. Jadi pagi 2 kali yang ukuran 250 mcg. Lalu lama-lama saya kontrol sendiri, saya menurunkan dosis. Akhirnya saya beli yang 100 mcg saja. 100 mcg ini saya semprot sesuai kebutuhan. Misalnya kalau pagi yang terasa sesak, jadi pagi 2 kali, atau kalau malam yang terasa sesak, malam yang 2 kali. Dan lama-lama setelah terkontrol dengan baik, yang 100 mcg ini saya hanya semprot 1 kali saja, pagi saja atau sore atau malam saja, tergantung kapan yang teman-teman agak-agak sensitif gitu. Misalnya bangun tidur itu udara dingin, atau bangun tidur suka asam lambungnya agak naik, itu kan agak sesak, bisa di pagi hari. Cuma lama-lama saya sudah insya Allah bisa terkontrol, dan saya cocok dengan Seretin Diskus ini, dan
Sometimes saya nggak pakai, tapi sebaiknya dipakai terus setiap hari ya teman-teman. Sehari yang 100 mcg satu kali hisap saja, itu untuk mengontrol agar asmanya tidak menjadi parah karena kita lupa. Lalu kalau untuk ini parah juga nih rinitis saya. Kalau misalnya kena udara dingin sedikit atau yang alergen gitu, jadi mampet. Walaupun sometimes bukan musim hujan, musim kemarau pun kemarin juga mampet. Jadi cari saja sebenarnya di net ya, di apotek atau di apotik. Jadi kalau sekarang saya sedang menggunakan Avamis yang mengandung fluticasone furoate. Ini 120 spray dan saya makainya kiri 2 kanan 2. Itu sekali semprot pagi atau malam saja sudah cukup itu. Pokoknya sehabisnya aja kata dokter. Jadi tidak usah terlalu menuruti resep yang ada di obatnya ini ya. Kalau di resepnya ini kalau nggak salah setelah 2 bulan saja atau 3 bulan itu tuh kalau nggak habis dibuang. Tapi kata dokter kan sesuai expire aja. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya semuanya karena Allah juga. Jadi saya ketemu obat yang cocok untuk kontrol rinitis di hidung dan asma saya, dan saya sudah bisa bebas traveling, bebas hiking. Yang traveling jalan kaki kan otomatis kalau traveling itu pasti jalan kaki dan capek sekali, apalagi kalau misalnya kayak ke South Korea and Turkey. Turkey itu hilly places, jadi tempatnya berbukit-bukit dan sangat membutuhkan effort yang luar biasa. Nah kalau itu untuk obat kontrol, itu selain itu saya juga sometimes asmanya dipicu oleh peradangan di sini ya, dan peradangan itu sifatnya macam-macam. Sometimes kita nggak tahu makan apa atau lagi menghirup apa, terhirup apa, tiba-tiba radang gitu. Jadi itu peradangannya saja yang diatasi terlebih dahulu. Saya biasanya mengkonsumsi prednison, jadi obat peradangan prednison. Terus bagi saya cocok, dan jangan minum obat pelega dulu ya, tapi kalau peradangan atasi dulu peradangannya, atau juga bisa minum jahe ataupun teh hijau. Kalau saya seringnya minumnya green tea atau teh hijau. Dan juga sebelum traveling atau hiking, at least itu 3 minggu sebelum keberangkatan kita harus ekstra olahraga gitu. So have a nice trip. Semoga tipsnya bermanfaat dan teman-teman yang sesama penyandang asma atau penderita asma bisa traveling dengan lega. Thanks for watching. See you in my next video.